wa salaman daiman ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua PW Muslimah NU beserta seluruh jajaran dan rombongan yang berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati Ketua PC, Ketua PAC, Ketua Ranting anak ranting yang mungkin saat ini juga berkenan hadir. Yang saya banggakan Ketua Bansar beserta seluruh jajaran, Ketua MUI beserta seluruh jajaran, dan semua siapapun yang berkenan hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama juga Ketua Panitia. Ini Ketua Panitia ini Bu Haja Sri, teman pernah bersama satu atap dengan saya, tapi bukan di rumah, di satu gedung, dan pernah juga bikin pusing saya ketika beliau hamil. Wah, ada apa kan gitu ya? Hamilnya bukan karena saya, karena suaminya. Beliau itu lama menikah, dulu tidak punya anak. Dilalah kersani Allah, saya jadi kepala sanawiyah di Miftahul Ulum. Bu Sri bergabung di saya. Tiba-tiba baru masuk ngajar beberapa bulan, minta keluar. Kenapa Bu? Saya hamil. Tapi kan bukan karena saya. Enggak, katanya gitu. Ini anak yang ditunggu-tunggu Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini berkah ngajar di Miftahul Ulum, saya akan punya anak. Jadi saya ikut senang, tapi sekaligus juga pusing. Kenapa? Karena ada 4 ibu guru yang hamil bersamaan. Bayangkan seorang kepala sekolah yang punya guru sekitar 14, 4 orang hamil. Ada Bu Dian, istrinya Pak Ma'ruf, yang sekarang sudah di Kediri. Ada Bu Wiji, juga hamil. Ada Bu Komaria, juga hamil, sama Bu Sri. 4 mereka tidak bisa ngajar. Pusing luar biasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami masih terjalin. Terima kasih beliau sudah berkenan untuk bersama kita, dan saat ini alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu dengan semuanya, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini menjadi penyebab turunnya berkah, turunnya ketenangan batin kepada kita. Karena kata Rasulullah, la yaqudu qauman yadhkuruna azza wa jalla illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzala 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidak ada manusia yang berhimpun di majelis mulia, tidak ada manusia yang berkumpul di satu tempat untuk kemudian mereka berzikir menyebut nama Allah, kecuali pertemuan tersebut pertemuan yang dijadikan penyebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah, penyebab turunnya ketenangan batin terhadap kita, dan pertemuan tersebut didampingi oleh para malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak ingin menyampaikan pesan di dalam tausiah ini terlalu lama, karena saya melihat terutama orang-orang Denpasar masuk wilayah Bedugul biasanya pengen kencing, dan itu sulit untuk keluar dari wilayah ini, harus lewat sini mau kencing. Nggak kan malu juga, wah ketahuan mau kencing beser nih kan gitu. Nggak enak. Yang kedua, posisi tempat duduk ibu tidak nyaman dalam kondisi miring. Saya khawatir ibu nanti ketika geraknya ini ada 2 kemungkinan, satu nahan kencing atau memang sudah pegel miring terus.
Ya, tapi saya yakin ini suasananya suasana yang sangat syahdu sejuk. Masya Allah, luar biasa. Ini Pak Haji Jono ini memang konglomerat untuk wilayah Candi Kuning. Saya banyak pinjam duit sama beliau. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang penulis dari India, Amit Ray namanya. Life is like a road. It has many bends up and down, but it's beautiful. Ibu paham gak? Saya aja bingung sebenarnya. Life is like a road. Hidup itu persis seperti jalan. Kadang lurus, tapi sekali waktu berbelok mungkin ke kiri atau ke kanan. Dan sekali waktu kita berhadapan dengan sebuah tanjakan yang menjadikan napas tersengal, kondisi tidak nyaman, dan di lain waktu kita berhadapan dengan sebuah posisi yang turun, menjadikan kita harus penuh kehati-hatian. Itulah hidup, tapi itulah seni dalam kehidupan yang sangat indah. Hidup kita persis seperti perjalanan, tidak pernah selamanya nyaman tanpa masalah, enggak. Sekali waktu kita berhadapan dengan sebuah peristiwa yang menjadikan mungkin kita tersinggung, yang menjadikan kita sakit hati atau bahkan kecewa, yang disebabkan karena tetangga, yang disebabkan karena teman, disebabkan karena persahabatan, disebabkan karena banyak masalah. Oleh karena itu Allah himpuni dalam acara halal bihalal. Fungsinya untuk apa? Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian ibadah ada dua nih. Ibadah yang terkoneksi antara kita dengan Allah, kekurangannya bisa kita hapus melalui ibadah sosial. Ibadah spiritual, kita mungkin pernah berdosa sama Allah, tiba-tiba kita terjerumus melakukan perbuatan yang menjadikan kita dosa terhadap Allah. Ibu disuruh sholat, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Masih ada ayat antar aja kan gitu ya, nanggung. Entilah pas waktu asar nyampe maghrib belum sholat asar. Akibatnya apa? Dosa kita sama Allah. Dosa terhadap Allah mudah untuk dihapuskan, tapi dosa terhadap sesama nggak bisa diselesaikan dengan ibadah spiritual. Kita beristighfar, mohon ampun ya Allah, saya pernah terjerumus minum minuman keras. Ada di antara kita yang pernah minum minuman keras? Kalau saya sering, Bu, ada minuman keras yang dihalalkan, apa? Es batu. Saya sering minta beli di sana ya, sama ibu siapa tuh yang jualan es campur di bawah. Iya, saya pakai minuman keras. Apa es batu? Boleh. Kita minum minuman keras berdosa, berdosa sama Allah. Istighfar, bertaubat, selesai. Bisa dituntaskan dengan ibadah sosial. Kata Rasulullah dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus karenanya, insya Allah. Tetapi ibadah sosial nggak bisa ditutup, dihapus dengan ibadah spiritual. Ibu punya hutang arisan 3 bulan belum bayar, nggak bisa dibalas dengan sholat tahajud walaupun 1000 rakaat. Nggak bisa. Ibu punya hutang, saya berzikir aja istighfar nggak selesai. Harus dituntaskan dulu urusannya sesama kita, halal bihalal. Ini menjadikan pertemuan yang diharapkan mampu meleburkan yang tadinya sempat jadi persoalan dalam hidup dan menjadi permasalahan dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, oleh Rasulullah kita semua dianjurkan untuk bersaling jabat tangan. Kenapa harus jabatannya? Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Allah itu menanamkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya di telapak tangan. Ibu dulu waktu dinikahkan sama suami, bapaknya ibu itu kan jabat tangan dengan calon suami ibu ya. Gak ada ketika akad nikah ngadu dengkul antara calon menantu dengan mertua, enggak. Pakainya jabat tangan. Kenapa? Karena sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah letakkan dalam telapak tangan kita. Masa iya? Coba kita telusuri. Jari kita ada 5. Setiap jari jemari kita ini ruasnya ada 4 nih. Yang di jempol kita ada 2. Yang nampak ada 3. Yang di sini nampaknya ada 2. Betul. Di sini ada 1 ruas jari lagi. Yang jempol berarti ada 3. Yang ini semua 4 jari. Ada 4 ruas. Kalau nggak percaya, pulang pengajian, datang ke rumah, dibelek lah isi. Pasti ada 4. Ya. Kalau ibu nggak percaya juga, datanglah ke sini, ke Ibtidaiyah, ke Sanawiyah ataupun Aliyah. Pasti ada gambar tengkorak manusia untuk pelajaran biologi. Dan itu ruasnya pasti ada 4 yang ini dan 3 yang ini. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap. Nah itu udah masa pacaran lagi. Pakai surat lagi. Sebelum tanda tangan ada 4 kali 4 mas. Udah gitu pakai lipstick, stempelnya pakai lipstick. Itu surat pasti dilempit aja di bawah bantal, kalau tidur dibaca lagi. Wangi. Ya. Itu yang senyum tuh pasti ini stok zaman dulu. Karena anak-anak muda sekarang udah nggak zaman lagi menggunakan itu. 4 kali 4 16, yang ini 3 berarti jumlahnya ada 19. Kalau kita pecah huruf kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat basmalah itu kalau dipecahkan satu persatu semuanya ada 19 huruf. Allah titipkan di sini di tulang jemari kita, diingatkan oleh Allah. Makanya ketika kita ada kesalahan terhadap orang lain, dianjurkan untuk berjabat tangan. Kalau sudah saling berjabat tangan, nyetrum ke hati jadi lega, insya. Walaupun tradisi ini tidak semuanya berlaku. Kalau ibu habis berantem sama suami kan gak mau jabat tangan. Moh aku rasuti. Bukan sampean itu orang hargaiwan betul. Dia kenapa tuh? Nuntut sembarang. Jabat tangan. Kalau suami sama istri sudah tidak lagi menggunakan ini, colek aja pakai ujung kaki, langsung damai. Alhamdulillah. Lanjut, masih panjang, tenang aja. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam teori psikologi, menurut teori psikoanalisme, manusia itu disebut sebagai homofil, artinya makhluk yang berkeinginan. Betul. Ibu ingin hidup sejahtera, ingin sehat lahir batin, ingin bahagia dunia maupun akhirat. Wajar, karena Allah telah memberikan sifat dan kondisi itu dalam diri kita. Namanya homofil, makhluk yang berkeinginan. Sudah punya rumah satu, ingin rumah yang kedua. Sudah punya anak satu, ingin anak yang kedua. Sudah punya suami satu, tapi nggak boleh. Keinginan itu terus ada, dan bahkan keinginan itu baru berakhir ketika nyawa telah berpisah dengan raga. Tapi sayangnya ketika manusia dalam kondisi ingin memenuhi keinginannya, banyak yang keluar dari aturan. Ada orang hidupnya ingin bahagia, justru merugikan orang lain. Ada orang yang ingin hidupnya sejahtera, tapi banyak menipu orang lain. Na'udzubillah ini.
Lalu yang kedua, menurut teori behaviorisme, manusia itu sebagai homo mechanicus, artinya makhluk mesin. Makhluk mesin itu makhluk yang terus bergerak. Bergerak setiap saat, berputar setiap saat, mencari nafkah seolah-olah dari pagi ketemu pagi lagi. Ada yang melakukan. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan. Tapi sayangnya pergerakan ketika mencari nafkah pun seringkali meninggalkan kewajiban yang ada yang telah Allah tetapkan. Ada yang menggunakan rumus 5P. 5P itu pergi pagi, pulang petang. Gitu ya. Pendapatannya pas-pasan, P7. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ada juga yang P13. Pergi pagi, pulang petang. Antar pindah peka-peka, pendapatannya juga tetap pas-pasan. Rezeki itu sesungguhnya sudah Allah atur. Setiap kita punya rezeki masing-masing, dan Allah pasti akan bayarkan rezeki yang sudah Allah tetapkan itu. Saya punya banyak mu'alaf. Sekali waktu saya diundang oleh mu'alaf keluarga di Canggu. Saya ngajar kurang lebih 2 tahun di rumah dia. Arif, yes sir, saya bilang. Just come. So what for? We just arrived from England. Coba Arif datang ke rumah. Ngapain, saya bilang? Kita baru datang habis jalan-jalan. Oh iya? Habis jalan-jalan ke Prancis. Kemudian ke Jepang. Kemudian ke Italia. Oh really? Saya bilang. Just take your son. Bawa anakmu itu. Kebetulan saya punya anak waktu itu masih kecil. Anak saya yang bungsu. Alhamdulillah Mbak Ani sekarang dia sudah ada di Mesir. Tadi kemarin malam ngasih telepon, Pak mohon doa, aku besok mau ujian lisan. Ya siap, lanjut. Nah saya datang ke rumahnya di Canggu. Pas sudah datang, we just arrived from holidays already, saya bilang. Kita baru datang jalan-jalan. Kemana aja? Ke sini. Ngobrol lama-lama. Wait a moment. Tunggu sebentar. Itu kalau ada kita sedang bertamu ke rumah orang, tunggu sebentar, ada harapan besar. Kalau Mbak Ani nanti sama rombongan dari Denpasar, kata panitia, tunggu dulu ya Bu sebentar, itu ada harapan besar. Pasti datang minimal sayur lah ya. Wah, ini pasti saya dikat, jangan undang lagi Pak Arif, kan? Oke. Ada harapan besar. Oh, thank you, nunggu. Itu tuh benar datang. This is the cap from Japan for you. Special from Japan. Ini topi saya kasih buat kamu. Asli dari Jepang. This is the t-shirt from French. Ini kaos dari Prancis. Asli buatan Prancis. This is the football team soccer t-shirt. Ini ya tim sepak bolanya dari Prancis juga saya belikan di sana. Oh, thank you, saya bilang. Akhirnya pulang dari sana saya baru pulang. Ternyata rezeki saya sudah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Lalu saya tarik pakai sholat dulu. Datang itu dititipkan oleh orang. Itu rezeki kita sudah tertulis. Bahkan jauh dari Denpasar datang ke sini disuguhi kacang. Memang Allah telah takdirkan rezekinya ada di Bodogo. Perkara nanti urusan sayur itu urusan belakang. Insya Allah kalau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz pasti. Sorry, ini spontan aja. Bapak Ibu yang saya agak dekat ya Pak. Agak dekat. Homo mechanicus. Lalu yang ketiga, dalam teori kognitivisme manusia itu disebut sebagai Homo sapiens. Homo sapiens itu makhluk yang berpikir. Dalam teori psikologi menurut falsafah agama Hindu, manusia itu dibagi menjadi 3 wilayah yang disebut dengan alam bur. Alam bur itu alam kasar. Wilayahnya dari pusar sampai ke bawah. Yang kedua alam buah dari pusar sampai ke pundak. Yang ketiga alam suah dari pundak sampai ke kepala. Dalam teori
psikologi menurut para ulama salaf, manusia juga sama dibagi jadi tiga. Wilayahnya dari pusat sampai ke bawah disebut dengan Baitul Muqaddas. Lalu yang dari sini pusat sampai ke pundak disebut sebagai Baitul Muharram. Dan yang ketiga di sini Baitul Ma'mur. Nah, setiap manusia kita semua berharap dan terus diupayakan untuk memberikan nutrisi gizi yang terbaik untuk kita. Karena setiap hari itu kita diberikan kewajiban untuk memberikan nutrisi terhadap kebutuhan tiga hal ini. Untuk urusan perut, Allah perintahkan kulu washrabu halalan thayyiban. Makan dan minumlah sesuatu yang halal dan baik. Ya, karena tidak semua yang halal juga semua baik. Kan gitu ya. Daging kambing halal, tapi belum tentu baik untuk orang yang punya penyakit darah tinggi, kan gitu ya. Kulu washrabu, makan dan minumlah yang halal dan juga baik. Gitu. Nah, ini perlu untuk nutrisi tubuh kita. Jasmani kita itu memerlukan makanan untuk memperkuat, memperkokoh kita. Kalau sudah suara mic agak naik, saya paham. Udah sensitif, ini harus berakhir. Lalu yang kedua, alam buah. Alam buah itu kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Manusia, sesungguhnya dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu bagus, maka baguslah kamu. Kalaupun tidak bagus, berarti tidak baguslah kamu. Apa itu? Ya, hati. Tolak ukur hidup manusia itu tercermin dari hatinya. Allah tidak melihat pakaian yang kita kenakan, seragam yang kita pakai, ataupun segala sesuatu yang menyangkut tubuh kita, cantiknya, tingginya, dan lain sebagainya. Tidak Allah nilai, tapi yang dinilai adalah hatinya. Dan hati kita perlu nutrisi, perlu makanan bergizi. Apa makanan dan nutrisinya? Yakni dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka orang-orang muslimat, saya yakin mereka ahli zikir semua. Tiap saat saya lihat berkunjung di pasar, mereka tidak sekedar bengong tanpa isi, tapi berzikir walaupun tanpa tasbih. Mereka beristighfar, bersolawat, insya Allah. Teman-teman saya juga termasuk Pak Ustaz Ahmad, berikut keluarganya yang di bawah, mereka pada jualan juga berzikir, Masya Allah. Oleh karena itu zikir ini akan menjadikan hati kita tenang. Ibu punya suami pemarah, banyak baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, baik, kencing, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini mah kopi malu, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah langsung reda, insya Allah. Berikan makanan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, ini disebut dengan Baitul Ma'mur atau alam suah, perlu diberikan makan. Ya, makanan untuk akal pikiran kita itu adalah ilmu. Man amila bi ghairi ilmin la turaddu. Orang yang menunaikan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka akan tertolak. Contohnya apa? Ibu punya calon menantu, ibu harus seleksi. Tiba-tiba menantu kita ingin ternilai oleh calon mertuanya, sholat subuh 5 rakaat. Karena saking ingin ya dinilai bagus, berarti ini menunaikan ilmu, menunaikan amalan tanpa ilmu, tentu pastinya tertolak. Berikanlah ilmu, nutrisinya banyak, gizinya yang terbaik untuk akal pikiran kita, sehingga kita semuanya hidup dengan sehat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, bersalam-salam Allah, legurkanlah apa yang makin pernah tersinggung dalam hati, yang menjadikan ibu kecewa, yang menjadikan bapak tidak nyaman. Leburlah dengan saling meminta dan memberi maaf. Tadi Mbak Ani sudah menyampaikan, meminta maaf itu mudah, memberikan maaf ini yang paling susah. Perkara orang itu akan maafkan atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting sesama kita sudah menegurkan diri, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih bila ada yang benar datangnya dari Allah, bila terlalu banyak yang salah yang saya sampaikan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari sikap
dan khilaf serta kesalahan. Demikian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu khas NU. Tapi kalau khasnya Pak Haji Jono, apa Pak Haji? Hasru minallah wa fathun qarib. Ini keluarga Nusantara. Suaminya Al-Irsyad, istrinya jadi punya ciri khas masing-masing ya, tapi itulah Nusantara. Demikian, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.